kelas 190. Mohon izin Bapak, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bonet, SPD. Saya menjadi Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro itu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Luar biasa Bapak, sangat menginspirasi nih Bapak Munir. Bapak mohon izin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Memang di dalam pembelajaran setelah ada pendidikan itu kita memang banyak menghadapi problem atau masalah-masalah terkait dengan dilema etik maupun rujukan moral. Tentunya kami untuk mengidentifikasi masalahnya apakah masuk dilema etik maupun rujukan moral, maka saya mengidentifikasi dulu masalah itu berdasarkan fakta dan data-data yang ada di lapangan. Luar biasa. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan itu belum kita ambil, tentunya tadi saya sampaikan dari data dan fakta yang kita ada. Kalau di SMP 1 tentunya ini harus kita diskusikan atau kita musyawarahkan bersama, terutama dengan tim internal di sekolah, sehingga nanti keputusan yang keluar itu nanti sudah terverifikasi atau tervalidasi di internal sekolah dulu. Nanti keluar di internal sudah memahami, sehingga yang keluar pun nanti kalau ada hal apapun kita sudah siap semua. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkahnya nanti tinggal terkait dari sumber kasus itu sendiri ya. Kalau memang sumber kasusnya awal dari misalnya peserta didik, ya tentunya kita data dan fakta ini kita harus cek dengan wali kelas, kemudian dengan konseling, kemudian dengan pihak-pihak yang terlibat. Akhirnya kita verifikasi, ya, konfirmasi data ini, lalu kita diskusikan sehingga kita bisa mengambil keputusan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Efektif itu tergantung daripada kasus sendiri ya. Cuma tentunya ada satu hal yang harus kita sepakati, bahwa semakin cepat kasus itu kita selesaikan, maka tentunya kasus ini akan semakin baik. Karena kalau berlarut-larut, itu justru akan menjadi booming, menjadi apa itu yang kadang-kadang yang nggak kita inginkan. Jadi efektifnya dari sumbernya mana, yang terlibat itu yang mana, kita selesaikan secepatnya. Kalau saya prinsipnya itu harus cepat mungkin. Kalau harus hari ini selesaikannya hari ini, mengapa menunggu besok? Betul sekali Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering kita hadapi tentunya kadang-kadang dengan egoisme ya. Jadi egoisme itu kan tentunya lebih mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu. Ini yang kadang-kadang kita harus mulai. Yang kedua juga memahamkan terkait dengan pengalaman tingkat pengetahuan seseorang ya. Ini yang kami sulit itu tatkala aturannya itu begini, dia memahami hanya setingkat begini dan dia merasa ini yang betul, dengan kembali lagi ke masalah pribadi. Ya, tentunya saya paham itu karena semua hal itu semuanya orang kadang-kadang nggak mau disalahkan. Ini dia lebih nyaman dengan. Betul Bapak. Nah, kemudian apakah Bapak sendiri itu memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, terus kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan dalam bentuk atau prosedur seperti apa Bapak? Ini kalau
di terjadwal itu hal-hal yang memang melibatkan secara masyarakat secara keseluruhan. Itu tentunya kita jadwalkan dengan paguyuban, dengan komite ya. Atau juga yang terjadwal itu dalam begini, misalnya kasus ini di tingkat wali kelas, biasanya diselesaikan dengan konseling. Kalau nanti naik di tingkat wakil kepala sekolah, maka di saya terjadwal nanti kapan ini harus saya selesaikan secara bersama-sama ya antara komponen-komponen tadi. Ya, jadi saya di dalam efektivitas mengambil tentunya hal atau yang biasanya saya ambil itu tentunya saya tidak mau tiba-tiba saya teruskan, maka saya harus tahu dulu solo dulu data-data atau fakta-fakta yang ataupun juga kita akan melihat catatan-catatan atau kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga nanti di dalam mengambil keputusan ini kita tidak akan hanya untuk kepentingan individu atau kepentingan masyarakat yang kita utamakan, atau antara suka dan setia atau jangka panjang pendeknya. Ini yang harus betul-betul kita kita perhatikan, karena ini menyangkut institusi yang cukup besar. Betul sekali Bapak, luar biasa. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, di sini tentunya karena manajemen berjalan, memang saya diuntungkan dengan sistem manajemen yang sudah tertata rapi ya, sehingga setiap kasus atau masalah-masalah yang dilema etik maupun rujukan moral tentunya terstruktur. Jadi tidak secara tiba-tiba saya sebagai seorang kepala sekolah harus begitu langsung mendadak mengambil keputusan. Tentunya si tingkat ini kan kita step by step, itu sudah ada tindakan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga nanti saya tinggal mengambil keputusan itu berdasarkan data-data yang sudah dianalisa. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi ya banyak sekali ya pengalaman. Karena ini di dalam kita akan mempelajari bahwa kita tidak boleh egois mementingkan kepentingan individu. Kita tidak hanya akan mengambil keputusan jangka pendek tersaat karena kita ada kepentingan. Tentunya kita harus memikirkan jangka panjangnya, terus efeknya bagaimana. Kita tidak hanya cukup untuk bisa mengukur orang yang patuh dan setia saja. Ini hal yang sekiranya cukup bagus bagi kita semua untuk kita ambil saripatinya. Luar biasa sekali Bapak, sangat menginspirasi. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk saya wawancarai Bapak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.